Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Bapa, serta rahmat, pengharapan, rahmat, kesejahteraan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku, pada kesempatan hari ini, hari Jumat sahabatku, Pekan Prapaskah yang kelima, kita akan mendengarkan firman Tuhan, menggali, menimba ilmu dari firman Tuhan sahabatku, dari Injil Yohanes, bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuda, pada hari Jumat Pekan Prapaskah yang kelima ini sahabatku, kita diajak Tuhan berefleksi merenungkan firman Tuhan ini sahabatku. Sahabatku, tentu kita tahu betul setiap orang memiliki persoalan hidup. Cara kita menghadapi dan mengatasi persoalan itu berbeda-beda pula.
satu orang dengan yang lain, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita melihat kembali dalam kisah Nabi Yeremia, sahabatku, kita ingat betul bahwa keluh kesah Nabi Yeremia karena tekanan jabatan pun sering kita alami di dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita, sahabatku. Apalagi sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini yang sudah kurang lebih 2 tahun melanda kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, target yang ditetapkan terasa begitu tinggi dan banyak rekan kerja menunggu kesalahan untuk memutuskan hubungan kerja dengan kita loh, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita lihat lagi dalam kisah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sejauh kita berbuat benar, maka Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya tertindas. Sahabatku dimanapun Anda berada, meskipun seringkali kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mengambil kesimpulan sendiri dan sudah memiliki cara pandang sendiri terhadap kita, tetapi tidak seorang pun akan menyakiti kita sejauh kita melakukan tugas dan pekerjaan kita seturut kehendaknya, seturut kehendak Bapa, sahabatku. Sebagaimana Yesus lakukan saat berhadapan dengan para penolaknya saat itu, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, sebagai orang beriman, kita ditantang untuk berani merefleksikan cara hidup sebagai murid Kristus di zaman ini, sahabatku. Maka pertanyaannya, sahabatku, apakah kita sudah beriman dengan baik? Sudahkah kita menerima Yesus Sang Juru Selamat dalam hidup kita? Sudahkah kita percaya sungguh Dialah satu-satunya penyelamat kita? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan hadir kuatkan kita di setiap jatuh bangun hidup kita, sahabatku. Maka sahabatku, kita diajak untuk percaya dan sungguh Tuhan satu dan kuatkan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akhiri renungan singkat ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, janganlah Engkau membiarkan kami menjadi pribadi yang gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Rahmat-Mu bekerja sungguh dalam hidup kami, ya Tuhan, menyatu dalam diri kami, jiwa dan raga kami. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah, ya Tuhan, yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, merefleksikan, merenungkan bersama sahabatku. Sahabatku, mari kita sungguh menerima Yesus Sang Juru Selamat dalam hidup kita dan percaya dalam hidup kita Tuhan bekerja. Mari sahabatku, melakukan kehendak Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan minta untuk kita kerjakan sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.